Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita masuk ke pembelajaran di semester 2, yaitu tepatnya di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan anak-anak ustazah siapkan bukunya, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun muatan dan tujuan pembelajaran kita hari ini, langsung saja mari simak video pembelajaran berikut. Apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seseorang di kemudian hari? Atau kalian saat dewasa nanti memiliki pekerjaan seperti misalnya mengajar, menjadi seorang pilot, kemudian arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni lainnya? Nah, setiap orang tentu ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa nanti. Keinginan itu dinamakan dengan cita-cita. Coba perhatikan dan baca teks yang terdapat pada halaman 3. Ya, dari cerita tersebut, Udin ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, lalu kemudian Udin menemukan sebuah bacaan. Nah, silakan anak-anak perhatikan bacaan berikut ya. Wah, ternyata teks yang dibaca Udin tersebut disebut dengan puisi. Ayo, ada yang tahu apa itu puisi dan apa saja ciri-cirinya? Yuk kita cari tahu bersama. Puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Lalu, ada yang tahu ciri-ciri puisi secara umum? Ya, puisi secara umum memiliki ciri-ciri, yaitu ada 5. Yang pertama, penulisan dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris. Yang kedua, diksi yang digunakan biasanya bersifat indah, kias, dan padat. Yang ketiga, majar, merupakan suatu hal yang dominan digunakan dalam puisi. Yang keempat, bunyi vokal akhiran tiap baris biasanya teratur, seperti AB, AB. Wah, Masya Allah, sekarang sudah pada tahu kan apa itu puisi dan ciri-ciri puisi? Nah, anak-anak ustazah, ternyata setiap puisi juga memiliki pesan atau amanat yang terdapat atau yang terkandung di dalamnya. Coba sekarang kita sama-sama menentukan amanat atau pesan dalam puisi berikut. Puisi tersebut memiliki pesan keinginan seseorang menjadi guru, karena menurutnya guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa dan memberikan ilmu tanpa pamrih. Setelah membaca puisi tadi, apakah anak-anak ustazah ada yang ingin bercita-cita menjadi guru? Nah, bagus sekali. Atau ada yang ingin bercita-cita menjadi dokter hewan. Nah, semuanya itu memiliki manfaat penting dalam kehidupan. Berbicara mengenai hewan, anak-anak ustazah ada yang tahu bahwa setiap makhluk hidup, baik itu manusia atau hewan, memiliki pertumbuhan atau tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ada yang tahu bagaimana tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ya, pada gambar tadi kita bisa melihat bahwa hewan
ataupun manusia mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Setiap hewan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya. Namun, ada pula hewan yang hanya mengalami beberapa perubahan pada tiap tahapnya atau hanya bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Apa ya metamorfosis? Metamorfosis artinya terjadinya perubahan bentuk pada tiap tahapannya. Nah, metamorfosis ini terbagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada juga yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang hanya mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuhnya. Coba sekarang anak-anak Ustazah perhatikan siklus atau daur hidup dari hewan kupu-kupu berikut. Ya, kedua jenis hewan tersebut mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan atau metamorfosis. Nah, hewan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Artinya, tiap tahapan memiliki bentuk yang sama, hanya berbeda dari segi ukurannya. Sedangkan metamorfosis pada kupu-kupu itu adalah metamorfosis sempurna, karena tiap tahapannya mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Selain kupu-kupu dan belalang yang sudah Ustazah contohkan, masih banyak lagi terdapat hewan lainnya yang mengalami metamorfosis, baik metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Setelah kita membahas mengenai metamorfosis belalang dan kupu-kupu, saya mau mengajak kalian semua bernyanyi lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Simak, dengarkan, dan ikuti ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Setelah mendengarkan dan ikut bernyanyi, apakah kalian menyanyikan lagu Kupu-Kupu yang Lucu dengan nada yang cepat atau lambat? Jadi, anak-anak, ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan lambat. Nah, cepat dan lambatnya sebuah lagu dinyanyikan disebut dengan tempo lagu. Ada istilah atau tanda yang ditunjukkan dalam sebuah lagu. Perhatikan tanda atau istilah-istilah yang bisa ditunjukkan dalam tempo lagu. Nah, jadi anak-anak Ustazah, tanda istilah dalam tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan seorang pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Masya Allah, banyak sekali ya pembahasan kita hari ini. Itu tadi yang bisa Ustazah jelaskan mengenai pembelajaran hari ini. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti terkait video pembelajaran hari ini, silakan anak-anak semua tanyakan sama Ustadz dan Ustazahnya ya. Agar lebih memahami materi hari ini, silakan anak-anak Ustazah kerjakan latihan berikut ya.
kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, terkait pembelajaran hari ini, Ustri punya sebuah pepatah Arab yang mengatakan, jadilah engkau sekalipun kakinya di bawah gunung, tetapi cita-citanya di atas bintang yang tinggi. Artinya, gapailah cita-cita kalian setinggi langit. Apapun itu, yang penting berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita akhiri video pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jangan lupa videonya ditonton sampai habis. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa menggunakan masker setiap keluar rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.